Halo Sobat Keuda, selamat datang di Kepo, Keuda Podcast. Program bincang-bincang seputar pengelolaan keuangan daerah. Mengawali tahun 2004 ini, kami di Humas Ditjen Bina Keuangan Daerah kebanyakan dapat pertanyaan nih dari Sobat Keuda. Ini, banyak ya. Oleh karena itu, hari ini Kepo akan membahas seputar tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Nah, makin kepo nggak nih? Nah, hari ini kami telah mendatangkan Kasubdit Perencanaan Wilayah 1 pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Beliau adalah Bapak Fernando Siagian. Selamat datang, Bapak. Terima kasih Pak Roy, Bu Aida. Terima kasih Pak sudah hadir di ruang studio kami ini. Kita ingin membahas terkait tentang tambahan penghasilan pegawai supaya Sobat Keuda tidak makin kepo. Kita masuk ke segmen pertama. Sebenarnya TPP ini apa ini ya Pak ya? Barang baru atau barang lama? Kenapa masih banyak pertanyaan-pertanyaan di daerah ya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Roy. Untuk TPP ini atau istilahnya tambahan penghasilan pegawai, ini definisi ini muncul di dalam PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah di pasal 58. Nah, TPP ini, tambahan penghasilan pegawai ini sebenarnya sebelum berlaku PP 12 sudah berjalan. Ya. Jadi ada daerah memberikan dengan istilah tukin atau remun atau istilah lain. Nah, namun dasar hukumnya tidak ada. Sebenarnya berdasarkan ketentuan itu diamanatkan di dalam Undang-Undang 5 tentang ASN tahun 2014 ya. Di situ diatur penghasilan pegawai. Namun, PP-nya sampai tahun 2019 belum terbit, PP terkait dengan tambahan penghasilan pegawai. Nah, karena daerah selama ini sebelum PP 12 terbit, sudah memberikan TPP tidak ada dasar hukum, maka kita munculkanlah di dalam PP 12 tahun 2019, seperti apa pengaturannya, dan itulah yang menjadi dasar hukum daerah dalam memberikan tambahan penghasilan pegawai. Dan nomenklaturnya diseragamkan, yang awalnya berbagai macam penamaan dengan PP 12 kita sebut dengan TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Inilah yang dipakai oleh daerah sebagai dasar untuk pemberian TPP tersebut. Nah, di dalam pasal 58 itu ada 6 kriteria TPP. Nah, itulah yang digunakan daerah kriteria tersebut untuk memberikan besaran TPP yang diterima oleh masing-masing PNS. Oke, jadi kalau begitu sasaran dari TPP ini siapa aja Pak? Baik, terima kasih. Untuk TPP ini diberikan kepada ASN. ASN ini ada dua, yakni PNS dan P3K. Artinya baik PNS maupun P3K berhak untuk mendapatkan TPP ini sendiri. Berarti ini bukan barang baru Bang ya? Karena PP 2019 sudah beberapa tahun lalu. Kemudian daerah juga sudah punya sebutan lain. Cuman diatur itu setelah PP di tahun 2019. Nah, kalau begitu apakah wajib ini dianggarkan bagi Pemda? Baik, TPP ini ibaratnya barang baru stok lama. Oh ya. Nah, jadi penamaannya baru, tapi selama ini sudah diberikan. Nah, jadi cuman karena selama ini tidak memiliki dasar hukum, sekarang kita perkuat dengan PP 12 tahun 2019. Nah, sifatnya tidak wajib. Oh, tidak karena wajib. bahasa pasal 58, pemerintah daerah dapat. Nah, jadi sifatnya tidak wajib walaupun masuk kategori belanja pegawai. Kalau gitu tahun 2023 kemarin kira-kira ada berapa Pemda ya Pak yang sudah mendapatkan persetujuan TPP yang diberikan oleh Kemendagri? Baik, untuk 2023 kemarin sudah ada 263 daerah yang mengajukan persetujuan TPP. Tapi bagi daerah yang tidak ada mengalami penambahan di 2023 kemarin cukup membuat laporan atau menginformasikan kepada Kemendagri tanpa persetujuan.
Bentar Bang, sebelum ke sana itu berarti kita Kemendagri perannya apa nih Bang? Kita ini ada Keuda, Dijen Keuda, dan ada Biro Ortala. Ini kita perannya apa nih Bang? Nah, untuk prosesnya ya itu diawali verifikasi dan validasi oleh Biro Ortala. Yang diverifikasi adalah sudah seberapa besar reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah tersebutlah diberikan atau ditetapkan jumlah besaran TPP yang diberikan. Nah, setelah selesai dari Biro Organisasi, verifikasi validasinya, baru bisa diajukan permohonan persetujuannya kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah, ya sebenarnya kepada Menteri ya, cuma didelegasikan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah. Nah, namun dalam proses persetujuan tersebut, Kemendagri wajib meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan. Setelah terbit pertimbangan dari Kementerian Keuangan, baru kita keluarkan persetujuan TPP tersebut oleh Menteri Dalam Negeri. Oh iya Bang, itu tadi 2023. Kalau 2024 ada perbedaan kebijakan nggak? Untuk 2024 ada perbedaan kebijakan. Itu diatur di Permendagri 15 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2024, di mana dikatakan bahwa bagi daerah yang besaran yang diterima oleh PNS tersebut ada mengalami penambahan, itu sifatnya wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Namun, kalau tidak ada penambahan per orang, walaupun total pagunya bertambah, ya tidak perlu mendapatkan persetujuan. Cukup membuat laporan melalui Simona. Setelah laporan dibuat, TPP-nya bisa dibayarkan. Berarti untuk Pemda yang tidak mengalami penambahan tadi, itu per bulan Pak ya, untuk ASN setiap bulannya ya? Ya, yang diterima oleh PNS setiap bulan, kalau memang sama, walaupun total ini kan ada penambahan P3K ya, apalagi ada rencana pengangkatan ASN. Nah, walaupun totalnya bertambah, karena konsekuensi dari penambahan P3K atau PNS, sepanjang yang diterima perorangan tidak ada mengalami penambahan, cukup membuat laporan melalui Simona. Kemudian untuk Pemda yang mengalami penambahan nih Pak di tahun 2024 itu kira-kira ada hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika mereka mengusulkan? Pertama yang dilihat adalah kemampuan keuangan daerahnya. Memang sifatnya tidak wajib. Nah, di sini saya mengingatkan ya, berdasarkan Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, selama dalam jangka 5 tahun ke depan atau tahun 2027, ya tepatnya 2007, belanja pegawai harus 30% dari total APBD. Nah, posisi saat ini masih sangat banyak daerah yang total belanjanya di atas 30%. Yang di bawah 30% sangat sedikit. Apa mungkin itu Bang? Nah, artinya dipertimbangkanlah 2027 nanti ya pemenuhan 30% ini, jangan sampai nanti begitu banyak pegawai atau P3K, PNS atau P3K-nya, sehingga kemampuan daerah untuk membayarkan TPP-nya jadi rendah. Jadi harusnya dapat TPP malah tidak dapat TPP karena dipaksa harus memenuhi 30%. Berarti kalau misalkan belanja pegawainya di atas 30 itu kegemukan, bisa karena jumlah pegawainya, atau misalnya belum memanfaatkan digital teknologi kayak gitu-gitu juga ya? Memang kegemukan. Makanya kita minta supaya miskin struktur tapi kaya fungsi. Jadi dioptimalkan apa yang ada. Karena kalau begitu nanti kita minta 30% sementara belanja pegawai saat ini sudah mencapai 40%, bisa-bisa TPP-nya malah nggak dapat. Ya buat pelayanan masyarakat juga berkurang kan? Pembangunan pelayanan anggarannya udah disedot semua sama konsekuensi aparatur. Konsekuensi kalau belanjanya masih di atas 30%. Wah, seru sekali. Sobat Keuda, kita break dulu, nanti kita akan masuk ke segmen kedua. Jangan kemana-mana. Hadirin dan peserta webinar yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui kebijakan TPP ini diatur di dalam PP 12 tahun 2019, PP tentang pengelolaan pangan daerah, di mana PP ini di pasal 58 itu sangat jelas, pemerintah daerah
itu dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai ASN. Persetujuan DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian juga tambahan penghasilan ini diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, ataupun pertimbangan objektif lainnya. Kami kembali, Pak, ini kita masuk ke agak teknis terkait proses persetujuan TPP itu sendiri. Apakah ada pertimbangan lain selain yang tadi sudah dijelaskan? Nah, ini daerah harus benar-benar mencermati pada saat pengajuan TPP-nya. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian daerah. Pertama, merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur, kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima oleh pegawai ASN pada tahun anggaran sebelumnya. Jadi termasuk di dalamnya adalah honor. Jadi sebenarnya honor masih dimungkinkan ya berdasarkan Perpres 53. Namun kita mengharapkan single salary itu semua full melalui TPP. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu melihat beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal. Jadi tentu tidak sama dong antara yang kerjanya lebih berat daripada yang tidak terlalu berat, seperti yang di lapangan atau yang sekedar administrasi. Kemudian merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas, ya, tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Ini juga kita harapkan, misalnya dia di kepulauan atau di daerah pedalaman, tentu barang-barang harga-harga lebih mahal daripada daerah yang di kota, itu bisa diberikan tambahan bagian dari TPP. Kemudian kondisi kerja, ya, nah, bagaimana yang berisiko tinggi, misalnya petugas damkar, petugas satpol, petugas yang berada di rumah sakit, di laboratorium, misalnya, atau yang risiko kerja lain, ya, seperti di kehutanan yang harus turun ke lapangan, ya, masuk hutan keluar hutan. Kemudian kelangkaan profesi juga. Nah, ini sebagai contoh dokter. Ada dokter umum, ada spesialis, bahkan ada subspesialis. Nah, tentu kepada mereka layak diberikan tambahan lagi karena kompensasi karena kelangkaan profesinya. Kemudian prestasi kerja, sama juga. Sebagai contoh misalnya target pencapaian melebihi target. Ini bisa dipergunakan misalnya pencapaian pajak retribusi daerah. Kalau melebihi target bisa diberikan prestasi kerja atau prestasi kerja lainnya, ya, nah, melebihi target-target yang telah ditetapkan. Kemudian pertimbangan objektif lainnya, nah ini silahkan apa yang jadi pertimbangan, misalnya pemungutan pajak, retribusi, TPG, TKG, tamsil guru, kemudian jasa pelayanan kesehatan, honorarium, dan jasa pengelolaan barang milik daerah. Nah, ini yang terakhir, ya, ini khusus untuk inspektur, kita minta besarannya di bawah sekda. Nah, kenapa kita lihat kita minta di bawah sekda? Di bawah sekda di atas SKPD yang lain. Karena memang tugas inspektur sebagai APIP, ya, itu sangat berat dan kita menghindari fraud, ya. Nah, kita berikanlah TPP di atas SKPD yang lain dan di bawah sekda. Nah, cuman masalah besarannya berapa di bawah sekda, selisihnya berapa di atas SKPD lain, itu tidak kita atur. Kita mengharapkan ada ajas kepatutan dan kelayakan lah, ya. Nah, jangan selisihnya hanya 20.000, 30.000. Memang ketentuannya tidak diatur, tapi ya itulah yang patut, yang layak. Karena memang kita lihat di Permendagri 15, tugas inspektorat itu sangat berat. Semua direview, mulai dari RKPD, KUA PPAS, RKA, dana desa, dana DAK, DBH, seluruh dana-dana uang cash, ya, itu seluruh dana-dana tersebut itu wajib direview oleh inspektorat. Jadi menjaga integritasnya. Begitu. Nah, tadi yang Abang jelaskan itu kriteria-kriteria tadi, kalau misalkan Pemda ini ingin memenuhi, ada yang kan itu kan nanti menjadi capaian, ya, misal capaian prestasi. Formulanya itu yang nentuin siapa? Oke.
Formulanya kami serahkan kepada daerahnya, Oh, termasuk di daerah, besarannya. Di daerah itu Iya. inspektorat atau siapa? Ada timnya? Nanti dari bagian organisasi masing-masing, kalau Oh, di yang- kabupaten kota atau biro organisasi kalau di provinsi. Oke. Kita serahkan kepada mereka. Kita tidak pernah masuk ke area berapa besaran yang diterima masing-masing. Itu tergantung sudah berapa persen reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Kepentingan kita hanya menjaga jangan sampai terlalu jauh di atas 30%. Sesuai dengan undang-undang HKPD tadi. Oke. Kemudian tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa salah satu proses yang harus dilalui yaitu Kemendagri menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan. Nah, ini apa saja sih Pak yang disampaikan Kementerian Keuangan? Pertimbangan apa saja kira-kira yang perlu diperhatikan oleh Pemda? Nah, di Kementerian Keuangan prinsipnya kita melihat jangan sampai kapasitas fiskalnya itu berat di dalam belanja pegawai. Iya. Sama semangat Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri ini menjaga jangan sampai porsi belanja pegawai itu sangat besar. Sebelum ada TPP ini kita pernah menemukan yang namanya daerah itu belanja pegawai hampir mencapai 60%, Pak. Wah, tinggi ya. Nah, 60% Pak belanja pegawai. Nah, ini sekarang sudah kita benahi melalui TPP, tapi tetap saja antara 30 sampai dengan 40% itu yang paling dominan sampai saat ini, sampai tahun 2024. Iya. Terus yang ASN gimana? Non ASN dapat nggak mereka? Nah, untuk non ASN ini tidak mendapatkan. Nggak dapat ya. Nah, pertanyaannya kenapa Pak? Nah, karena dia berdasarkan kinerja. Iya. Jadi dia dibayarkan, kan masuk dalam kategori belanja jasa. Oh. Jadi jasa apa yang diberikannya, apakah jasa survei ke lapangan, atau jasa administrasi, atau jasa keamanan, atau jasa pramusaji ya. Nah, jadi berdasarkan jasa apa yang diberikan jasa kepada kita, kita berikan kompensasi dalam bentuk gaji, tapi tidak dalam TPP. Yang kedua, tidak ada dasar hukumnya untuk memberikan TPP kepada non-ASN, karena ketentuannya hanya dikatakan TPP diberikan kepada ASN, yakni PNS dan P3K. Jadi tadi prosedurnya tadi daerah menyampaikan persyaratan ke Kemendagri itu ke Ortala, verifikasi, kemudian udah memastikan anggaran ya? Ya. Apakah sudah langsung bisa dicairkan setelah kita mengeluarkan persetujuan? Berdasarkan PP 12 pasal 58 dikatakan bahwa pembayaran TPP dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Oh, Jadi kalau belum terbit persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, jangan dibayarkan dulu. Bayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Walaupun posisinya di bulan Juni atau di bulan Juli atau bahkan di bulan November, nggak masalah, nanti bisa dirapel. Tapi prinsipnya mendapatkan persetujuan dulu, baru dibayarkan. Nah, yang beredar banyak daerah yang merasa belum terima, belum dibayarkan. Nah, itu bola panasnya di siapa itu, Baik. Pak? Pertama kita lihat dulu, apakah dia mengalami penambahan atau tidak. Penambahan perorangan saya jelaskan tadi di awal. Nah, kalau memang ada penambahan dan belum mendapatkan persetujuan, jangan dibayarkan. Ini penambahan ini kenaikan perorangan, perhitungannya? Ya, perorangan. Jadi misalnya Pak Roy sebelumnya dapat 3 juta, ada penambahan menjadi 3.200.000, itu penambahan perorangan. Itu harus diusulkan kembali? Ya, itu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Oh, gitu yang disebut kenaikan. Ya, tapi walaupun Pak Roy tetap antar tahun nggak perlu ke sini. Walaupun Pak Roy terima tetap 3 juta, ada penambahan P3K, totalnya dari 50 miliar menjadi 60 miliar misalnya, tapi yang diterima oleh pegawai tersebut sama, tidak perlu mendapatkan persetujuan. Itu penambahan jumlah personil ya, aparatur ya. Kebetulan tahun 2024 ini banyak daerah yang penambahan P3K-nya, mendapatkan kuota P3K. Nah, ini mau bahas terkait guru, Iya. silakan. Kemudian untuk guru itu kan Pak mendapatkan TPG, Tamsil, dan TKG. Tapi itu tadi disampaikan menjadi salah satu pertimbangan objektif lainnya. Apakah juga mendapatkan TPP yang reguler? Itu kita harapkan include semua ke dalam TPP ini semua. Jadi semangat kita single salary tadi, dikonversi lah. Artinya begini, berapa yang diterima oleh pegawai selama ini,
setelah dikonversi menjadi TPP tidak ada mengalami pengurangan. Itu semangatnya Pak. Cuman nomenklaturnya diubah yang TPG tadi Tamsil tadi itu diminta jadi TPP semua, bagian dari TPP. Ini makin seru nih ngebahas TPP ini, apalagi kita ingat Agustus 2003 lalu Pak Presiden membuka keran bahwa PNS tuh yang aktif dapat 8% dan yang pensiunan akan dapat kenaikan 12%. Kita break dulu, kita akan bahas seputar yang lebih seru lagi. Jangan kemana-mana. Kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir, itu tren belanja yang non-produktif itu semakin meningkat. Jadi belanja pegawai maupun belanja operasional itu bisa mencapai lebih dari 60% dari APBD. Sehingga hal tersebut menjadi concern bersama bagaimana mewujudkan komposisi belanja yang ideal untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah. Hal ini juga menjadi concern dari Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat rapat internal pemerintah pembahasan RUU HKPD. Beliau benar-benar concern dengan quality of spending ini. Beliau berpesan bahwa RUU HKPD harus memberikan pengaturan yang mampu membatasi belanja aparatur dan belanja modal. Untuk mengunci, tapi pastikan Pemda itu memiliki fleksibilitas untuk merencanakan program, seperti target pembatasan belanja aparatur maksimal 30% dan belanja modal minimal 40% yang dilakukan secara pelan-pelan dan diubah secara bertahap. Ini beliau sampaikan pada pemerintah, menteri-menteri yang terkait dalam rangka penyusunan RUU HKPD. Oke, kita kembali lagi. Kita masuk di segmen evaluasi TPP ya Pak. Sebenarnya sejauh ini implementasi TPP berdasarkan kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan beban kerja yang dimiliki oleh masing-masing ASN? Seharusnya sudah sesuai, karena ada proses verifikasi dan validasi dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri. Nanti teman-teman di Biro Organisasi yang mengecek kesesuaian tersebut. Nah, kalau memang perlu ada penyesuaian lagi, nanti dikoreksi pada saat di Biro Ortala, nanti totalnya nanti atau setelah mendapatkan verifikasi validasi, baru diajukan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah. Tadi kita sudah sempat singgung masalah kendala keterlambatan. Nah, kalau yang kadang itu cairin yang lama nih, apa yang bikin lama ini Pak? Baik, itu ada beberapa hal faktor mempengaruhi. Pertama, misalnya persetujuan tadi. Nah, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu di daerah, dari bulan 12 kemarin sudah bisa pengajuan persetujuan TPP kalau ada penambahan. Ya. Nah, prosesnya berapa lama Pak? Karena ini pertanyaannya Pak, ya kan? Nah, berapa lama Pak? Nah, untuk di Biro Organisasi itu tergantung kelengkapan data. Kalau datanya lengkap, biasanya seminggu, paling lama 2 minggu itu selesai. Nah, cuman membuat lama itu kadang-kadang data yang diminta dari Biro Organisasi tidak bisa segera dipenuhi oleh teman-teman daerah. Konsekuensinya, tentu pengajuan persetujuan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah bisa lebih lama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penetapan APBD-nya. Apakah tepat waktu atau tidak. Ya, cuman untuk APBD tepat waktu ini sangat sedikit. Yang paling banyak, proses pengajuan persetujuannya ini yang lama. Yang kadang-kadang bahkan pengalaman kita, ada daerah sampai bulan November baru mau diajukan persetujuan TPP-nya. Padahal dari Januari atau Desember sebelumnya sudah bisa diajukan. Berarti ini harus kerja bareng ini dari semua pihak-pihak di daerah ya? Ya, memang di daerah itu yang terlibat tuh ada beberapa SKPD. Pertama Biro Organisasinya atau bagian organisasi di daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu untuk mengukur pelaksanaan proses reformasi birokrasinya. Kemudian dari kepegawaiannya, BKD ya? BKD-nya. Ini bagaimana jumlah PNS, P3K, termasuk yang akan diterima. Iya. Nah ini, mohon maaf, saya sudah berapa kali menemukan beberapa daerah antara BPKAD keuangan dengan kepegawaiannya ini saling ya bertentangan ya. Nah, BKD-nya tidak menginformasikan kepada BPKAD ada penerimaan P3K. Nah, begitu Ketok SK anggaran keluar, begitu SK keluar, Tidak ada kebingungan pos bayar gaji dari mana anggarannya lupa ditambahkan. Nah, jadi disalahkan adalah BPKD, kenapa nggak dianggarkan? Padahal BPKD-nya tidak tahu, tidak terinformasi. Makanya selalu saya sarankan, tolong kalau ada penerimaan ASN atau P3K,
informasikan kepada BPKD-nya supaya BPKD bisa menyiapkan anggaran. Memang ada solusinya penggunaan BTT ya, cuman kan ya lebih itu tidak jangan selalu digunakan lah itu ya. Lebih baik kalau seandainya dari awal sudah diperkirakan, karena penerimaan P3 ini nggak ujuk-ujuk. Udah terencana. Sebelumnya sudah ada rencana tersebut, informasikan. Nah, terkait tadi bahas tentang strategi. Ada yang tanya, kalau kami tuh pengen TPP kami saat ini rendah, ada nggak kriteria supaya kami bisa menaikkan TPP? Apakah kami boleh naikin PAD atau gimana itu, Pak? Kepada saya sendiri, Pak Roy, sering pegawainya ngomong ke saya, Pak, buatlah surat rekomendasi dari Kemendagri supaya TPP kami naik. Nah, saya selalu jawab, mohon maaf tidak bisa, karena itu kewenangan daerah. Berapa besaran yang diberikan oleh daerah kepada pegawai ASN-nya ya, itu kami serahkan kepada daerah. Kami hanya menjaga 30%-nya. Sepanjang belum 30% silahkan ditambah sampai 30%. Tapi kalau melampaui 30%, tolong dikendalikan. Supaya jangan sampai sangat jauh ya, apalagi sampai dari 40%. Nanti di 2027 itu sangat kewalahan itu Pak. Mengurangkan dari 40 belanja pegawai dari 40% menjadi 30%. Itu sangat berat nantinya. Kerja berat ini merampingkan struktur aparatur ya. Nah, ini kan ada di daerah itu kan ada dinas-dinas penghasil penerimaan. Ada dinas-dinas yang hanya belanja aja, dia tidak menghasilkan. Nah, maksudnya boleh nggak, apa yang harus dilakukan sama Pemda ini supaya mereka itu bisa saling mendukung agar penerimaan di daerah itu mempengaruhi nanti ke TPP? Nah, memang kalau untuk pendapatan daerah mempengaruhi besaran TPP ya. Makanya kita mengharapkan daerah tolong genjot PAD-nya. Nah, karena itu akan mempengaruhi besaran TPP-nya juga nantinya. Nah, jadi terutama yang menangani pendapatan daerah ya, kalau saya selalu katakan tolong petakan potensi pajak retribusi daerahnya, dimaksimalkan semua. Nah, memang kepada petugas atau ASN yang menangani pendapatan daerah dimungkinkan diberikan insentif pajak retribusi daerah, itu dimungkinkan. Yang masuk ke pertimbangan objektif ya, tadi ya Pak ya? Masuk ke dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya, dimungkinkan. Sekarang ini kan banyak ini Bang, anak-anak muda Gen Z, kalau dia itu senang dengan sesuatu hal di lokasi tertentu, dia akan upload ke Instagramnya. Misalkan itu kalau dari sisi pemerintahan itu sisi pariwisata. Nah, kalau dinas pariwisata itu bisa menghasilkan ya pajak hiburan, pajak dan lain-lain. Ada dinas yang misalkan lingkungan hidup tidak menghasilkan, kadang-kadang dia belanja aja tapi nggak turut memperindah lokasi sekitar itu. Dinas pariwisatanya itu sibuk untuk menciptakan kreasi supaya Instagramable gitu kan. Nah, ini juga antar dinas ini harus saling dukung ya, supaya satu tempat itu semua keterkaitan, belum lagi nanti jalan yang bolong-bolong diperbaiki dengan bagus kayak gitu kan Bang ya. Artinya memang tadi kolaborasi dari setiap SKPD itu harus sama-sama untuk menuju, sebenarnya sederhana Pak, naikkan TPP harus PAD-nya digenjot, kerjanya harus rame-rame. Mungkin dari pembahasan kita dari segmen 1, 2, 3 ada kali closing statement dari Bapak. Silakan. Baik, untuk TPP ini prinsipnya kami serahkan kepada daerah. Cuman yang dijaga adalah untuk 2027 nanti. Kemudian tingkatkanlah PAD-nya karena memang ini akan mempengaruhi besaran TPP yang diterima oleh masing-masing pegawai. Apalagi sekarang agak berbeda pengelolaan APBD, ada sekarang namanya DAU ya, untuk DAU sekarang ada DAU peruntukan, sehingga ruang gerak daerah semakin terbatas. Nah, makanya salah satu potensi paling baik memang peningkatan PAD. Seperti apa peningkatan PAD sudah ada diatur, bagi daerah yang belum menetapkan perda tentang pajak dan retribusi daerahnya segera tetapkan, tapi kayaknya sudah menetapkan semua ya. Karena itu jadi dasar hukum untuk pemungutan di tahun 2024. Sedikit lagi Pak, untuk beberapa kemarin ASN itu ada yang bertanya-tanya melalui kanal media sosial, Instagram dan lain sebagainya.
itu ada yang mengeluh misalnya TPP gurunya, tunjangan gurunya tidak dibayarkan atau TPP-nya turun. Itu sebenarnya ada medianya nggak sih Pak untuk mengadukan seputar keluhan-keluhan itu, termasuk TPP yang tidak cair-cair? Baik. Kalau kepada kita di Kemendagri itu banyak kanalnya ya, bisa melalui Puspen kita, bisa langsung kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah. Jadi kita siap membantu, memfasilitasi, tapi kita lihat dulu permasalahannya apa. Apakah memang tidak dianggarkan, atau memang sudah dianggarkan belum dibayarkan. Belum dibayarkan ini karena apa? Kita cek dulu permasalahannya. Prinsipnya kita siap memfasilitasi karena ini salah satu bagian dari hak dari pegawai. Makasih banyak nih Pak Fernando sudah hadir. Kita sudah masuk ke sesi segmen closing ya tadi ya. Semoga di teman-teman di Pemda ini bisa berkolaborasi, meningkatkan, memajukan daerahnya masing-masing. Harapannya ya kalau TPP-nya bisa naik atau merampingkan strukturnya supaya undang-undang HKPD tadi bisa dijalankan dengan baik. Satu lagi bisa tambahan. Oh, silakan. Jadi begini Pak, ini saya beberapa hari terakhir ini menerima konsultasi daerah terkait dengan beban APBD sebagai konsekuensi dari penambahan P3K. Oh iya. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada teman-teman daerah, penambahan P3K tidak akan menambah DAU. Itu akan dibebankan pada APBD masing-masing. Nah, berapapun yang Anda usulkan jumlah P3K-nya itu biasanya disetujui oleh Kemenpan RB. Nah, yang saya maksud di sini, tolong hitung baik-baik berapa kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Memang kita butuh, ada daerah tadi mengatakan dia butuh 8.000 P3K. Cuma setelah kita hitung-hitung tadi, konsekuensinya ditambah TPP-nya, P3K gaji tambah TPP-nya itu mencapai 6 juta per orang. Jadi bayangkan 8.000 orang dikali 6 juta dikali 12 bulan. Itu masih 12 bulan ya? Iya. Belum termasuk gaji 13 dan THR. Itu sudah 500 miliar. Nah, gemuk banget itu ya. APBD-nya ya range-nya nggak sampai 10 triliun. Iya. Wah. Jadi kita bayangkan bagaimana konsekuensi kalau bertambah, itu baru penambahannya sekarang. 500 miliar atau setengah triliun. Belum lagi ditambah gaji pegawai yang ada selama ini. Berarti tidak ada penambahan di DAU Irmak belum ya, ada Pak? jaminan. Saya belum ada dengar kebijakan akan bertambah ya, kecuali ASN ya, PNS ya, mohon maaf ya, bertambah PNS. Nah, jadi artinya tolong dipertimbangkan, kalau memang bisa dioptimalkan, yang ada optimalkanlah. Kalau memang butuh harus bertambah, silakan. Tapi dipertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Karena namanya APBD itu berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerahnya. Diperhatikan. Karena target kita 2027, dari total APBD, 30%-nya adalah belanja pegawai. Otomatis apa yang ada sekarang ini kita press, kita sesuaikan nanti. Nah, tadi kalau sudah diajukan berapa, misalkan 500 atau berapa, 1000 P3K, berarti itu udah orangnya sudah ada atau sudah diusulkan untuk diangkat. Oh, tapi belum ada rekrutmen. Nanti bagaimana setelah terbit persetujuan dari Kemenpan RB, baru nanti melakukan rekrutmen. Nah, tapi belum koordinasi terkait kemampuan keuangannya. Nah, diperhatikanlah kemampuan keuangan daerahnya. Tapi ada daerah yang sudah rekrut tapi belum melihat keuangannya. Ada. Nah, itu gimana dia? Ya, terpaksa, bisa-bisa tidak dapat TPP. Oh, ada daerah kemarin, saya nggak usah sebut dari daerah mana, iya. Bertambah 1.500 orang. Setelah mereka hitung kemampuan keuangan daerahnya, wah, mencapai 40% belanja pegawainya. Gemuk lagi berarti. Sangat gemuk, makanya nanti wah bisa-bisa Anda tidak dapat TPP di 2027 karena belanja pegawai harus 30% dari APBD. Sangat disayangkan sekali ya. Ini arti antar instansi pusat juga harus saling kolaborasi juga ya Pak? Sebenarnya daerahnya Pak. Oh, di daerahnya malah ya? Makanya saya katakan tadi antara kepegawaian dan keuangan harus berkoordinasi. Boleh kita butuhnya sekian orang, tapi mampunya kita berapa? Dihubungkan dengan 30% tadi belanja pegawai. Baik Sobat Keuda, seputar TPP ini nggak akan habis.
Tapi masih kita apabila Sobat Geoda masih kepo, pengen nanya-nanya lagi, silakan komen di bawah. Kami akan kumpulkan, himpun, nanti kita di waktu akan datang kita coba bahas lebih mendalam. Tapi terkait tadi yang dibahas sama Pak Fernando, optimalisasi penggunaan PAD, menggenjot PAD. Di podcast berikutnya kami akan coba carikan narasumber yang akan ngebahas tentang optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Satu lagi tambahan bisa Pak Roy? Silakan. Sekali lagi saya sampaikan, dalam mengajukan persetujuan TPP, Ditjen Bina Keuangan Daerah tidak mengutip biaya sedikit pun. Ya, penting. Semua gratis. Kalau ada pegawai atau pegawai kami ya, atau siapapun yang meminta biaya administrasi atau biaya bisa melaporkan ke nih yang di bawah ini. Uang apapun itu nggak usah dilayani. Laporkan kepada kami. Jadi Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam mengeluarkan persetujuan TPP atau meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan tidak mengutip biaya Rp1 pun, semua gratis. Ya. Termasuk kepada Kementerian Keuangannya, keluarkan persetujuan Menteri, semua gratis, tidak dikutip biaya Rp1 pun. Kalau mau cepat, dokumen harus cepat. Gitu kalau mau cepat, dokumen lengkapi. Evidence. Nah, itu paling lama itu biasanya di Biro Organisasi. Kalau kita di Keuangan Daerah, tergantung Kementerian Keuangan, biasanya seminggu, paling lama 2 minggu. Oke. Begitu Pak Roy. Ini benar kita close nggak ini Bang? Ya. Masih banyak ini kayaknya. Nanti di podcast berikutnya kita lanjutkan ya. Kita close. Demikian podcast kali ini. Saya Roy. Saya Nuraida Muji Kurnia. Sampai jumpa.